Halo dulur-dulur para pecinta misteri. Salam santun, salam silaturahmi. Bersama saya Prabu Satmata Wisanggeni dari Paguyuban Spiritual Singoliman. Semoga semua anggota di grup ini selalu sehat walafiat. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menelusuri beberapa sejarah dari leluhur-leluhur kita, yaitu suku Kalang atau Wong Kalang. Bukan? Mari ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam santun, salam silaturahmi. Kali ini saya ingin berpartisipasi mengikuti lomba mil mata batin ilmu leluhur ya. Untuk mengajak semua teman-teman, baik itu owner dan wabil khusus untuk para member dan para admin, saya ingin mengajak teman-teman mengulas balik ya sejarah dari suku Kalang atau Wong Kalang ya. Dan suku Kalang ini tersebar di Pulau Jawa ya teman-teman. Jadi ada beberapa memang titik-titik tempat yang di bagian bagian Kota Angin atau Bumi Angin Nganjuk Jawa Timur ini yang sudah terdata itu di daerah Ngluyu dan Gondang Rejoso ya, tapi cukup jauh dengan tempat ini. Sedangkan tempat yang ini agak beda ya, agak beda. Jadi saya akan ajak teman-teman semua untuk mengulas balik sejarah bagaimana suku Kalang ini berada. Suku Kalang atau Wong Kalang adalah salah satu subsuku di masyarakat Jawa. Mereka ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Tetapi karena satu dan lain hal mereka dikucilkan oleh masyarakat mayoritas saat itu. Pengucilan tersebut yang mengawali sebutan Kalang. Kata Kalang berasal dari bahasa Jawa yang artinya batas. Lingkup sosial orang-orang ini sengaja dibatasi atau dikalang oleh otoritas atau masyarakat mayoritas waktu itu. Orang Kalang sengaja diasingkan dalam kehidupan masyarakat luas karena dulu ada anggapan bahwa mereka liar dan berbahaya. Istilah Kalang pertama ditemukan dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegal Harjo, Kabupaten Magelang yang berangka tahun 753 Saka hingga 831 Masehi. Jadi diduga suku ini telah ada sejak Jawa belum mengenal agama Hindu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke area dari makam suku Kalang atau Wong Kalang ya teman-teman. Karena memang tempatnya ini memang luas dan jarang sekali ada orang yang melakukan aktivitas di sini. Jadi suku Kalang atau Wong Kalang ini memang punya peran besar teman-teman ya. Jadi untuk kemerdekaan atau mungkin terbebasnya rakyat pada masa pemerintahan Mataram kuno, suku Kalang ini atau Wong Kalang ini memang cukup mendominasi kemenangan dari Kota Angin Nganjuk ini teman-teman. Karena memang pada waktu itu suku Kalang ini memang berada di area sekitar sini, dan makanya di sini dinamakan Desa Kalangan ya, Kalangan. Jadi desa ini diberi nama sesuai dengan para suku Kalang yang bermukim di sini ya, karena memang suku Kalang ini atau Wong Kalang ini mengartikan atau dimaknai oleh para sejarawan bahwa suku yang sulit untuk diatur ya, suku yang sulit untuk diatur. Maka dari itu mereka lebih senang
hidup di alam bebas atau di pedalaman seperti ini teman-teman. Jadi mari ikuti terus, kita akan terus kuak bersama saya, yuk. Jadi kayak gini teman-teman, jadi memang lokasinya itu seperti ini. Jadi ya maklum atau orang yang mau kesini itu sangat jarang sekali karena memang ini bersebelahan dengan makam umum, atau ada dua makam yang memang juga di sini dikeramatkan oleh warga sekitar sini teman-teman. Yuk. Menurut mitos, orang Kalang adalah maestro pembuat candi yang secara fisik berbadan kuat dan tegap. Ada kemungkinan berasal dari Khmer atau Kamboja, di mana orang kuat di negeri tersebut diterjemahkan sebagai manusia Klang. Di mana seperti kita ketahui, candi di negeri Khmer mempunyai kemiripan dengan candi di Jawa. Setelah Hindu masuk, wong Kalang semakin tersisih oleh sistem pengastaan. Karena ketidakjelasan nenek moyang mereka, orang Kalang pun dipaksa tinggal di daerah-daerah pengasingan seperti pantai yang berpaya-paya tepi sungai, lereng-lereng gunung yang tinggi, serta tanah-tanah tandus. Sebagian lainnya hidup nomaden dari hutan ke hutan. Lingkungan yang keras itu menempa mereka menjadi pekerja keras, sehingga pihak otoritas kerajaan Majapahit pada waktu itu memanfaatkan tenaga mereka untuk proyek-proyek fisik berskala besar, antara lain sebagai penebang pohon, juru angkut, terkadang juga prajurit tempur di medan peperangan yang didatangkan dari sekitar Gunung Lawu, yakni Desa Kalang, Kabupaten Magetan. Cukup jauh kami menempuh lokasi, karena untuk sampai pada titik lokasi kami harus naik turun bukit dan akses jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Di sela-sela perjalanan yang penuh lelah, kami mencoba mampir sebentar dan singgah di salah satu gua yang disebut Gua Payung. Dan para sesepuh di desa bercerita juga bahwa gua tersebut dulu juga pernah menjadi persinggahan atau pertapaan putri dari kerajaan Kadiri. Kami cukup beruntung karena ketika kami sampai di mulut gua, ada seorang warga setempat yang mengantarkan kami untuk masuk dan melihat-lihat kondisi keadaan di dalam Gua Payung tersebut. Dan terlihat sangat jelas di dalam ada seperti sebuah batu berbentuk kotak, dan sepertinya batu tersebut untuk dudukan atau sebagai pertapaan orang-orang yang ingin melakukan lelaku tirakat. Dan ketika saya mencoba untuk masuk ke dalam gua, radar batin saya tidak menangkap energi apapun atau kesakralan apapun di dalam gua tersebut. Tapi saya sempat menangkap beberapa orbs yang saya coba saya foto menggunakan flash. Dan gua ini sepertinya memang murni terbentuk dari alam, jadi bukan buatan manusia. Dan setelah sedikit reda lelah kami mencoba untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju pemakaman suku Kalang yang ada di bawah lereng Gunung Wilis. Nah, di sini saya menangkap ada beberapa energi ya, mulai dari awal sana tadi sudah mulai bergesekan ya. Ketika saya kontemplasi memang ada beberapa, sebetulnya banyak sekali,
Tapi nanti kita cobalah ya, kita coba, walau alam semoga berhasil ya, karena terkadang hal-hal seperti itu tidak harus mulu-mulu berhasil terus menerus ya teman-teman, pasti ada gagalnya juga ya, karena memang tidak gampang ya untuk mewujudkan atau mengambil atau menarik salah satu benda-benda pusaka di sini. Yuk ikutin terus yuk. Dan setelah kami sampai di area kompleks pemakaman suku Kalang atau Wong Kalang, vibrasi astralnya sangat terasa dan sangat kuat. Energinya pun terus-menerus berbenturan dengan energi saya. Ditambah area pemakaman ini di tengah hutan dan di bawah lereng Gunung Wilis. Di sini terdapat dua makam tokoh yang sangat dihormati oleh warga sekitar, yaitu makam dari Syekh Sayyid Muhammad dan Mbah Iroboyo. Dan setelah sampai di area pemakaman suku Kalang atau Wong Kalang, saya menyempatkan diri mengajak tim untuk bertawasul di makam Syekh Sayyid Muhammad. Di makam beliau cukup bersih dan cukup terawat, karena mungkin ada beberapa cerita warga yang setiap hari Kamis mereka melakukan rutinan tawasul di makam Syekh Sayyid Muhammad tersebut. Selesai bertawasul, tim tidak saya perbolehkan untuk mengambil gambar di makam Syekh Sayyid Muhammad untuk menjaga adab kita kepada makam-makam orang soleh, apalagi seorang waliullah. Dan ternyata makam dari suku Kalang atau Wong Kalang ini bersebelahan dengan makam Syekh Sayyid Muhammad dan Mbah Iroboyo, seorang pepunden yang dulunya babat alas di lereng Gunung Wilis ini. Nah, ini teman-teman semuanya ya, kita sudah berada di area pemakaman suku Kalang atau Wong Kalang ya. Dan pemakaman atau suku Kalang ini bisa kita lihat atau bisa dicari perbedaannya dari arah pemakaman mereka. Jadi untuk suku Kalang atau warga Kalang itu cenderung arah makamnya ini tidak beraturan ya. Jadi kiblatnya itu tidak seperti umumnya pemakaman pada umumnya seperti orang-orang Islam, tapi mereka lebih cenderung arahnya ini kepalanya di barat dan kakinya ini di timur, karena suku Kalang ini masih belum memiliki masih belum tersentuh agama ya atau keyakinan yang mereka masih memuja matahari teman-teman. Jadi mereka ini adalah subsuku yang masih memuja matahari. Nah, banyak sekali di sini pernah diteliti oleh para pakar-pakar sejarah, dan itu pun terputus karena memang tidak mendapatkan data yang valid ya untuk mendeteksi atau mempelajari dari suku Kalang ini sendiri teman-teman. Nah, suku Kalang ini pemakamannya pun ya, mereka cenderung ketika meninggal dan dimakamkan itu cenderung di kanan kiri jasadnya ini diberi bekal atau diberi saku beberapa harta benda yang mereka miliki. Jadi dulu di sini banyak sekali ditemukan semacam kayak perabotan-perabotan memasak, atau mungkin kayak lesung, atau mungkin tempat seperti cobek dari batu-batuan, dan beberapa keris-keris atau pusaka-pusaka tertentu di sini teman-teman. Karena juru kunci dari makam ini, karena ini kan bercampur, makam umumnya ini bercampur dengan makam warga atau suku Kalang atau Wong Kalang ini sendiri teman-teman. Jadi banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang dulu mereka pakai ketika mereka masih hidup di area ini teman-teman. Nah, karena
suku Kalang atau Wong Kalang ini dikucilkan dengan masuknya agama Hindu ya, Hindu Siwa ya, karena pra Empu Sendok. Jadi suku Kalang ini semakin tersingkir, semakin mengasingkan dirinya untuk masuk ke alam bebas, karena suku Kalang ini sifatnya mereka tidak bisa diatur. Nah, seperti itu, makanya jadi mereka lebih senang hidup di alam bebas ya. Jadi mereka tidak suka atau tidak mau di bawah perintah kerajaan era Mataram, yaitu Empu Sendok ya. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman ya, ini makamnya ada beberapa yang arahnya ini tidak terpola atau arahnya ini terkesan seperti berserakan arahnya ya. Jadi bisa dilihat dari sini, meskipun dijadikan satu dengan pemakaman umum, karena di sini juga ada dua makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, yaitu makam dari Syekh Sayyid Muhammad dan juga makam dari Mbah Iroboyo, yaitu leluhur warga masyarakat sini yang dulu membabat tanah di sini, babat alas lah bahasanya kalau orang Jawa. Saya pun dan tim bergegas untuk melihat-lihat di area makam suku Kalang atau Wong Kalang. Dan menurut warga setempat, dulunya terdapat banyak sekali batu-batu sebagai tanda bahwa di situ terdapat makam suku Kalang atau Wong Kalang. Tapi sangat disayangkan, batu-batu tersebut tiba-tiba hilang, entah dicuri atau memang disingitkan. Ketika saya mencoba berjalan-jalan keliling di area pemakaman suku Kalang, tiba-tiba saja dada saya penuh sesak. Mungkin akibat benturan energi dengan energi sekitar. Itu hal yang wajar apabila kita berada di tempat-tempat yang masih sangat sakral. Cukup banyak energi-energi benda-benda pusaka di area pemakaman, dan saya menangkap beberapa residual energi kejadian masa lampau di sekitar area pemakaman tersebut. Dan saya akui, power dan energi di area sekitar sangat kuat. Nah ini teman-teman, jadi ini juga masih area kompleksnya. Jadi jika kita nanti ke arah barat ini sudah mulai masuk ke pemakaman umumnya. Nah jadi dulu banyak ya seperti juru kunci dari pemakaman ini itu sering sekali menemukan benda-benda yang dikubur bersama jasad dari suku Kalang ini sendiri teman-teman ya. Jadi ada keris, ada seperti guci, seperti itu. Jadi suku Kalang ini memang sangat peradaban yang sangat terampil dalam membuat sesuatu. Mereka sangat terampil sekali. Bahkan disinyalir ya, di era prasejarah pun mereka tercatat sebagai suku yang suka banget untuk memiliki kreasi atau membuat sesuatu. Jadi mereka dipercaya kadang untuk membangun sebuah candi, membangun sebuah pura atau gapura dan lain sebagainya. Cuman kita terputus untuk melacaknya karena memang suku Kalang yang di bagian sini itu memang benar-benar benar-benar mengasingkan dirinya dan tidak mau berbaur dengan era modern gitu teman-teman. Jadi sebagai bentuk terima kasih dari Empu Sendok ya, karena memang suku Kalang ini ikut berperang dan terjun langsung membantu para pasukan dari Empu Sendok ini sendiri dan menang, maka tanah ini dijadikan tanah perdikan atau tanah bebas pajak teman-teman ya. Jadi buktinya sekarang masih ada dan tersimpan. Contohnya juga seperti Candi Lor atau Candi Boto ya, yang terbuat dari batu bata khusus, dan batanya ukurannya itu gede-gede persis seperti yang di sini teman-teman. Dulu di sini banyak banget ya seperti batu-batu itu untuk penanda makam-makam mereka, karena memang sudah melewati era yang cukup panjang, semakin modern, maka seperti tanda-tanda batu ini lambat laun menghilang teman-teman, entah kemana.
Tapi di sini masih ada beberapa makam-makam dari suku Kalang ini. Dan suku Kalang ini memang adalah subsuku yang dipercaya, bahkan beberapa para sejarawan yang memastikan bahwa suku Kalang ini adalah leluhur dari suku Jawa, karena memang suku Kalang ini tersebar di tanah Jawa teman-teman. Jadi mereka punya histori masing-masing untuk kita pelajari ya. Jadi tidak harus semuanya sama, jadi berbeda lokasi, dan sejarah mereka pun dan historinya pun ikut berbeda juga teman-teman. Nah, ini kita sedang berada di area tengahnya ya teman-teman. Dan tadi saya sempat ketika jalan dari sana dan menuju ke sini itu radar batin saya sempat menangkap ada beberapa energi yang mungkin nanti insya Allah kita bisa wujudkan ya untuk sekedar pembuktian bahwa eksistensi dari suku Kalang ini sendiri dulunya cukup aktif di sini ya. Cukup aktif. Nanti saya bisa mencantumkan beberapa foto lah yang sudah ditemukan oleh beberapa penjaga makam dan juga para sejarawan yang meneliti beredarnya suku Kalang atau wong Kalang yang berada di daerah ini, di daerah Kalang ini teman-teman ya. Cuman meskipun pada hasilnya belum menghasilkan hasil yang memuaskan, karena memang terputus, karena sulit untuk dideteksi, karena tidak ada peninggalan-peninggalan lain yang menjadi petunjuk dari para peneliti untuk meriset eksistensi dari suku Kalang ini sendiri ya. Nanti kita coba untuk kontemplasi sebentar ya. Kontemplasi radar batin ya. Kontemplasi itu adalah menangkap atau mendeteksi benda-benda yang mungkin sudah lebur ke dunia astral ya, karena energi-energi tertentu dari masa lampau. Nanti coba kita bisa wujudkan insya Allah ya. Semoga aja nanti berhasil ya. Yuk kita langsung aja ya. Ya ini teman-teman, kita tadi saya sudah mencoba untuk melakukan kontemplasi ya. Nanti insya Allah ya minta doanya supaya ini nanti bisa diwujudkan ya, untuk menjadi salah satu bukti bahwa suku Kalang di sini memang cukup aktif dulunya. Jadi mereka ini memang suku yang lebih dominan terampil. Jadi ini ya, saya mendapatkan menangkap energinya di daerah sini. Nanti kita akan ambil menggunakan unsur alamnya ya. Jadi beda-beda ketika ngambil itu, kita harus tahu jenisnya atau energinya itu dia lebih tanah ke alam atau ke tanah ya. Unsurnya saya maksud unsurnya unsur air atau unsurnya tanah atau unsurnya angin. Jadi kita harus menyesuaikan itu ya teman-teman ya. Nanti kita coba, kita pakai daun ini ya teman-teman.
Masih hangat ya teman-teman ya. Tadi nggak bawa air ya Mas? Mas Bule? Enggak. Gimana ya? Oh. Ini teman-teman ya. Masih hangat ya, masih hangat sekali. Nah, ini semacam apa ya? Koin-koin kuno ya teman-teman ya. Koin kuno. Mungkin orang-orang dulu biasanya mbak-mbak kita itu menyebutnya ini namanya kepeng ya. Ini teman-teman ya, ini bukti bahwa di tempat ini memang dulunya ini teman-teman sangat eksis, sangat aktif sekali ya para suku Kalang ini ya di sini ya. Jadi ini buktinya ya. Allah alam bisawab ya. Alhamdulillah bisa mewujudin ini. Tapi ini nanti kita akan kembalikan atau kita akan larung lagi ya. Ini karena ini yang jelas bukan hak kita, jadi kita harus larung kembali ya. Ini teman-teman. Ini saya sebetulnya nangkep lagi, ada lagi ya nangkep lagi ini. Coba nanti kita kontemplasi sebentar ya, untuk dilakukan pembuktian saja. Nanti kita akan kembalikan lagi. Jadi istilahnya kita tidak mengambil, kita tidak menarik, tapi hanya meminjam ya, untuk membuktikan bahwa dulu leluhur kita pernah melakukan aktivitas atau ada peradaban di tempat ini. Yuk kita cari lagi. Baik teman-teman, sedulur-sedulur semua ya, para owner, para admin dan para member anggota MIL ya, Mata Batin Ilmu Leluhur. Tadi saya sedang melakukan kontemplasi sebentar ya, untuk mendeteksi, karena saya tadi menangkap lagi satu. Sebetulnya banyak di sini teman-teman ya, sebetulnya banyak, tapi ini bukan hak kita ya. Jadi kalaupun nanti kita ambil secara paksa, tentu akan ada efek negatifnya ya untuk tempat ini. Jadi memang tidak seharusnya kita itu mengambil benda-benda pusaka yang mungkin sudah melebur, atau kecuali mereka memang ingin ikut ya teman-teman ya, itu beda cerita. Asalkan kita tidak memaksa untuk mengambilnya. Yuk kita coba ke depan sini sedikit ya. Ini dulu, takutnya nanti ada ranting-ranting yang lancip ya. Ini teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Kita satu lagi ya. Seperti ini ya. Ini juga semacam uang kuno lagi ya. Tapi ini sepertinya beda warnanya dan juga beda ininya ya, tulisannya ya. Ini teman-teman. Ya, tapi nanti kita akan larung lagi untuk kita kembalikan ya, karena benda-benda seperti ini bukan hak kita untuk kita ambil ya teman-teman ya. Jadi nanti kita langsung larung ya. Nah, jadi ini teman-teman, mungkin untuk kedepannya yang bisa ingin saya sampaikan adalah, dan saya pesankan adalah, teruslah menjaga peninggalan-peninggalan dari para leluhur kita, nenek moyang kita, agar kita tidak kehilangan jati diri kita, siapa kita, karena
semua ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang nantinya bakalnya untuk anak cucu kita sendiri ya. Sebagaimana para leluhur-leluhur kita, kakek-kakek kita yang dulu berjuang mempertaruhkan jiwa raganya untuk Nusantara ini teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menjaga peninggalan-peninggalan apapun yang memang ditinggalkan oleh para leluhur-leluhur kita ya. Jadi itu saja dari saya Wisanggeni dari Padepokan Spiritual Singoliman. Memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Salam santun, salam silaturahmi untuk semua owner ya, admin dan juga para member yang ada di grup Mata Batin Ilmu Leluhur ya. Jadi hal-hal semacam ini tadi bukanlah sebuah kesombongan, tapi hanya sebagai penguat kita bahwa kita ini adalah bangsa yang sangat kaya ya. Kita ini adalah bangsa yang mau atau merangkul siapapun ya, tapi jangan lupa siapa jati diri kita ya, untuk bisa menjadi kita sendiri dan jangan menjadi orang lain, apalagi kita menjadi budak di tanah kita sendiri teman-teman ya, karena kita bangsa yang kuat, karena kita bangsa yang besar ya. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.